Apa sih esensinya pemberkasan itu? Halo semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pemberkasan. Jadi sebelum saya memutuskan tema ini, banyak sekali permintaan dari teman-teman untuk membahas tips bagaimana cara melakukan pemberkasan. Sebelumnya, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini supaya kita bisa terus terhubung dan bisa terus berinteraksi satu sama lain, supaya kita bisa mendiskusikan hal-hal yang lebih bermanfaat ke depan. Pertama, saya ingin menyampaikan ini dulu, kesalahpahaman mengenai pemberkasan. Biasanya teman-teman yang baru belajar kearsipan itu menyalahpahami pemberkasan itu dengan setidaknya dua hal. Mereka berpikir bahwa pemberkasan itu dilakukan yang penting bagi mereka adalah mudah ditemukan. Hanya itu. Yang kedua, rata-rata kesalahpahamannya adalah pemberkasan itu seperti kegiatan mengelompokkan, misalnya sebagai contoh, sesuatu yang hijau dikelompokkan dengan yang hijau, yang merah dikelompokkan dengan yang merah, dan seterusnya. Semacam itu. Padahal tidak sesederhana itu prinsipnya. Lalu pertanyaannya, apa sih esensinya pemberkasan itu? Nah, supaya kita bisa melakukan pemberkasan dengan benar, kita perlu mengetahui esensinya apa. Jadi menurut hemat pemahaman saya, yang namanya pemberkasan itu adalah upaya untuk menjaga integritas arsip dengan cara satu, menjaga keutuhan informasi arsipnya. Jadi supaya arsipnya utuh dalam satu rangkaian kegiatan atau peristiwa yang lengkap. Yang kedua adalah menghubungkan relasi antar informasi di dalam arsip. Gitu. Jadi ada informasi A, B, C, D, E yang saling berhubungan, kemudian diikat atau ditata sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan informasi yang utuh, lengkap, dan terlihat ada hubungan di antara informasi-informasi tersebut. Itu esensi dari pemberkasan. Nah, kali ini kita akan mengenalkan model-model pemberkasan, bagaimana caranya. Yang pertama, kita kenal model pemberkasan itu dengan sebutan seri. Cara memberkaskan arsip dengan mengelompokkan berdasarkan seri. Apa sih seri itu? Seri itu adalah memberkaskan arsip sesuai dengan kesamaan jenisnya. Supaya mudah, saya akan kasih ilustrasi mengenai kasus COVID yang sekarang sedang ngetrend itu. Dalam kasus memberkaskan arsip dalam bentuk seri, misalnya, jika Anda arsiparis di Kementerian Kesehatan misalnya, Anda akan mengelompokkan arsip seri keputusan Menteri Kesehatan mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai terakhir pada 1 tahun tertentu. Jadi yang namanya seri keputusan ya seri keputusan, seri surat edaran ya seri surat edaran, seri apalagi ya, pokoknya yang sama dikelompokkan menjadi satu. Itu. Nah, yang kedua kita kenal model rubrik. Jadi rubrik itu adalah memberkaskan arsip berdasarkan kesamaan kegiatan. Jadi misalnya kalau kita mengambil kasus penanganan COVID-19, kita akan berikan dua simulasi. Kalau kita ada di Pemda DKI misalnya, sejak awal Pemda DKI mengusulkan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Artinya yang pertama terbit adalah surat permohonan memperlakukan
pemberlakuan PSBB. Surat itu berarti ada tertinggalnya di Pemda DKI, kemudian dikirim ke Kementerian Kesehatan. Nah, nanti saya kasih ilustrasinya menggunakan kartu saja karena kita sedang work from home atau bekerja dari rumah, sehingga saya tidak punya arsipnya. Sampai di sini terbayang bahwa ada arsip di Pemda DKI berupa surat permohonan yang merupakan tertinggal, dan ada surat yang masuk ke Kementerian Kesehatan, sama bentuk suratnya. Yang kedua, ada proses mungkin di Kementerian Kesehatan, ada telaah dan macam-macam. Kemudian muncul surat keputusan Kementerian Kesehatan mengenai persetujuan pemberlakuan PSBB di lingkungan DKI Jakarta. Maka surat ini akan dikirim ke DKI Jakarta. Muncul di Pemda DKI akan ada surat keputusan Menteri Kesehatan. Nah, bedanya kalau di Kementerian Kesehatan berhenti pada surat keputusan Menteri Kesehatan, sementara di Pemda DKI akan dilanjutkan menjadi surat keputusan Gubernur DKI mengenai pemberlakuan PSBB di Pemda DKI. Jadi setidaknya mungkin jumlah itemnya sama-sama 3, tapi varian itemnya berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan model pemberkasan dengan menggunakan rubrik. Jadi sama-sama kegiatan penanganan COVID-19 dalam skala yang berbeda. Yang satu skala nasional dalam Kementerian Kesehatan, yang satu skala regional di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, model yang selanjutnya adalah dosir. Biasanya dosir ini Dosir adalah model pemberkasan dengan kesamaan urusan. Sebagai contoh misalnya yang sering dijadikan contoh misalnya personal file pegawai. Jadi mulai dari surat lamaran ketika seseorang melamar pekerjaan sampai orang itu pensiun, itu pokoknya walaupun formatnya beda-beda tapi urusannya sama. Arsip-arsip yang berpengaruh terhadap karir pegawai tertentu kemudian diberkaskan menjadi satu, urusannya sama. Itu sebagai ilustrasinya. Nah, dari ketiga model itu yang paling jelas saya ulangi adalah pemberkasan itu digunakan untuk menjaga keutuhan. Jadi misalnya personal file ya utuh dari lamaran sampai pensiun. Penanganan COVID yang mulai dari surat tadi sebagai contoh surat permohonan sampai dengan surat keputusan pemberlakuan. Sedangkan seri adalah berurutan. Nah, itu kemudian keutuhan dan relasinya terbentuk. Nah, kemudian yang jadi persoalan selanjutnya adalah kita sering bingung kapan harus mengorganisasi sebuah file, sebuah berkas atau sebuah arsip ke dalam bentuk seri, rubrik atau dosir. Berdasarkan ilustrasi tadi, maka sebenarnya melakukan pemberkasan itu bermodalkan dua hal. Yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah logis. Yang saya maksud dengan jujur adalah ikuti saja proses alurnya seperti apa. Yang kedua logis. Logis artinya urutan-urutan secara administratifnya dipenuhi. Kalau kelengkapan berkasnya jumlahnya ada 4, ya berarti 4 dan berurut 1, 2, 3, 4. Sebagai ilustrasi misalnya begini. Ketika saya berada di misalnya tadi surat keputusan pemberlakuan PSBB, akan ada saya kasih dua ilustrasi. Pertama, ketika saya berada di bagian hukum yang mendokumentasikan produk hukum, maka saya memperlakukan berkasnya mengorganisasikan berkasnya berdasarkan seri. Jadi keputusan nomor 1 sampai terakhir saya urutkan jadi 1. Berbeda halnya jika saya berada di bagian hukum, tapi di bagian perumusan keputusan atau perumusan
produk perundang-undangan, maka saya akan berkaskan arsipnya menggunakan model atau menggunakan teknik rubrik. Semoga ini bisa memberikan gambaran bagi teman-teman tentang bagaimana pemberkasan dilakukan. Terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.